aku lagi ada di Jepang nih. Bukan. Bukan. Apa? Ini. Iya. Jadi bener yang ini tempatnya. Pengenal ini terdapat salah satu authorized dealer kita. Namanya adalah Sari Pratama Tools. Di sekitar sini nih terdapat satu kawasan yang banyak sekali menjual alat-alat teknik, yaitu Jalan Raden Saleh. Tapi dealer yang akan kita kunjungin ini lokasinya agak ke dalam, di dalam jalan pengenal ini. Mau tahu di mana letak tempatnya? Langsung aja kita ke sana, yuk. Ayo cus. Yuk ikut aku yuk. Kita mau ke situ tuh. Jadi kita mau mengunjungi salah satu authorized dealer dari PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Namanya udah kelihatan, PT Sari Pratama Tools. Yuk kita mendekat yuk. Nah kali ini kita lagi di Surabaya. Kita bakal ngelihat di dalam tuh ada keseruan apa aja. Yuk yuk, kayaknya ada pengiriman barang deh. Oh, halo. Apa benar ini dengan SPT? Oh iya, permisi ya. Masnya kenal nggak sama saya? Loh ya, kita belum kenalan soalnya. Kita dari Usaha Jaya Adi Perkasa. Lah bener. Boleh kenalan nggak dengan Pak siapa? Koming ya. Koming. Manggilnya? Koming. Koming. Ya. Oh iya, Koming. Sama ya kayak sobat kita yang di kantor. Ada namanya Koming. Rame-ramenya jam berapa sih? Biasanya ya siang-siang tuh. Siang-siang gini ya? Oke. Buka jam berapa emang kalau di sini? 8. 8 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore. Oke. Tadi pas saya datang langsung ingetnya Usaha Jaya tuh langsung Nippon Resibon gitu. Emang seberapa lama sih kenal sama Nippon Resibon, Koming? Sudah lama, sudah. Kayaknya si Resibon itu paling top deh. Paling top deh? Iya. Oke. Jadi semua terkenal deh. Lagi nyari barang-barang teknik ya, langsung aja kalian bisa merapat ke SPT atau Sari Pratama Tools yang ada di Jalan Pengenal 1, Blok B7. Ntar ke sini, langsung datang ke sini, masuk ruangan. Di sini juga ada, halo Mas, halo, ada juga C Yuris di sana, halo. Ya langsung ke sini, dipastikan akan dilayani oleh staff dari SPT. Save the best katanya. Oke lah, aku duduk di sini deh sekalian. Karena si Mas Deki ini memberi informasi ya atau informatif, jadi kita langsung tanya-tanya lah. Boleh ya Mas ya? Boleh. Sambil free kan ini? Sambil kerja juga kan. Boleh. Oke, kenapa orang-orang itu harus atau kudu belanjanya di SPT? Boleh kasih alasannya nggak? Yang pasti kalau untuk harga kita pasti bersaing lah. Pasti lebih kompetitif. Yang pasti di samping harga juga pelayanan kita bisa jamin beda sama toko lain lah. Bagus loh, aku suka nih, optimis sekali. Pastilah kita harus optimis. Pelayanan, selain harga kompetitif, pelayanan, apalagi Mas Deki? Yang pasti servis ke customer-nya. Servis ke customer Iya, ya. yang lebih kita utamakan sih servis ke customer-nya sih. Kalau untuk harga kan pasti kadang untuk setiap toko pasti ada selisih harga kan pasti sedikit-sedikit. Betul. Nah, kan kebanyakan orang kalau agak lebih mahal sedikit, tapi kalau pelayanan yang bagus kan pasti mereka cari yang ke pelayanan yang lebih bagus Betul, juga sih. betul. Gitu sih. Walaupun harga kesekian lah yang Iya, penting itu tadi. biasanya lebih ke relationship sih. Relation ya. Iya, betul. Oke. Gitu. Wah, keren loh. Aku suka banget jawaban-jawaban yang optimis kayak gini loh Sobat Uja. Jadi nggak perlu diragukan lagi ya, karena Sari Pratama Tools ini adalah salah satu dealer resmi dari PT Usaha Jaya Adi Perkasa. Jadi kalian bisa langsung belanja di sini, kualitas terjamin, harga bersaing, pelayanannya juga bagus. Oke deh Mas Deki, Siap. thank you waktunya ya. Sama-sama, Pak. Ini sebelah kayaknya ada customer nih Mas. Oh iya, ada. Pak. Aku mampir ke sebelah ya. Boleh, Wih, boleh. tahu sampai namanya. Oke. Pak, saya halo dulu ke kamera Pak. Halo. Pak, selamat beli apa Pak? Ya macam-macam, di sini semua kebutuhan teknik. Oh, teknik ya. Sering belanja di sini atau pas kebetulan lewat aja Pak? Kita customer tetap di sini ya. Kamu tetap di sini ya. Oke. Udah berapa tahun? Berapa lama? Ada kali kalau
10 tahun aja. Mantap, 10 tahun Pak. Ada. Dan setia selalu belanja di SPT ya. Oh, tepuk tangan lagi dong. Ini Pak Slamet loh, kita ketemu sama salah satu customer, legend ya. Dan beliau ternyata adalah customer setia ya, lama sekali di sini. Pak, kalau boleh tahu, kenapa Bapak selalu beli di SPT? Kenapa nggak di toko teknik yang lain? Saya rasa Pil nih. cukup baik pelayanannya dari SPT. Terus suka membantu, kalau ada kita nggak ada ya dibantu. Cuma sebisa kalau misalnya ada nggak ada, kita dibantu juga. Oh gitu, oke. Harganya? Harga juga kompetitif. Kompetitif, Ya, bagus, ya. oke. Kualitasnya juga ya. Berarti sesuai sama yang tadi dibilang sama Mas Deki, pelayanan di sini bagus ya. Jadi jadi Pak Slamet ini kenapa selalu belanja di SPT Tools karena pelayanan tadi itu. Bapak dari Surabaya? Oke. Oke, kalau gitu Pak, saya hello lagi ke kamera. Bye. Thank you ya Pak Slamet atas waktunya. Sekarang untuk obrol lebih lanjut, kita lihat dulu yuk podcast yang satu ini. Halo Sobat Uja, ketemu lagi sama saya di sini. Gimana? Tadi udah lihat sepintas kan vlog perjalanan kita ke toko SPT. Nah, sekarang di samping saya ini ada sesosok. Sesosok ya, jangan sesosok. Nah, di samping malu halus, sesosok. Makhluk halus. Nah, di samping saya ini adalah salah satu perwakilan dari SPT. Boleh kenalan dulu kok. Tepuk tangan dulu dong. Halo. Tepuk tangan dulu. Halo. Siap. Perkenalkan, Ya. saya Edwin Wijaya. Saya di SPT Sari Pratama Tools sebagai GM Sebagai GM. alias serabutan. Merendah untuk meninggi ya. Memang. Oh memang. Kenyataan memang serabutan. Serabutan. Iya. Tupoksinya itu banyak. Banyak ya. Iya. Tapi hasilnya saya nangani kabeh. Ya, Panggilannya apa enak Eko? Koko, Bapak, Tuan. terserah. Edwin Terserah. aja nggak apa-apa. Edwin. Biar akrab ya. Oh, nggak enak Iya. dong. Dibikin enak aja kalau gitu. Oke, kok Edwin. Tadi dari SPT. SPT boleh tahu singkatannya apa kok? SPT itu Sari Pratama Tools. Sari Pratama Tools, Sobat Uja SPT. Siap. SPT ini historinya dulu deh kok. Sari Oke, Pratama Tools ini. Histori Sari Pratama Tools itu dimulai berdirinya, ini yang formal ya. Yang formal, ada yang nggak formal? Karena sebelumnya memang SPT ini kan didirikan oleh Pak Tan Enggito Suliman Tandunan. Oke. Atau nama kerennya beliau itu Kogito. Kogito. Itu beliau merintis dari awal, dari nol. Dari nol. Tapi secara legal itu tahun 98. Wow, Iya, lumayan lama ya. lumayan. 98 2022 berarti sudah berapa? 24. 24 ya. Iya, kurang 1 25. Iya, habis gini ya. Berarti benar-benar pure dari nol ya kok ya. Beliaunya mulai dari nol. Jadi ini historinya ya. Beliau sih mulainya dari nol, dari naik motor, Dari naik motor. keliling ke pabrik-pabrik, sampai akhirnya ya mungkin etos beliau sangat gigih. Ya. Gigih, kekeh. Dan beliau juga open mind orangnya. Akhirnya ya puji Tuhan sampai sebesar ini sekarang. Puji Tuhan. Ya ada usaha yang akhirnya resultnya sampai seperti ini. Ya, cuman memang di kita 2 tahun lalu berduka sih, Iya. karena Kogito meninggal. Turut berduka cita. Jadi di tahun 2020, tepatnya di tanggal 1 Agustus 2020, beliau meninggal. Jadi beliau ini panglima kami, jenderal kami, koko kami, bapak kami. Jadi meninggal di 1 Agustus 2020. Oh. Turut berduka cita. Pasti sangat apa ya? Salah satu sosok yang berpengaruh, bapak yang berpengaruh meninggalkan Ya. kita semua. Dan beliau pun Merasa sih. nggak cuma berpengaruh di
perusahaan kita ya. Mm-mm. Beliau pun juga di dunia teknik khususnya Surabaya memiliki pengaruh juga. Kokito ya. Iya. Sosok beliau ini sangat jadi panutan. Iya. Usia berapa tahun pas berpulang? Berarti berpulang itu Kogito ini lahirnya 10 November 1966. Oke. Berarti sekitar 53-54. Iya, betul. Still young. Masih muda. Sekali. Tapi karyanya udah luar biasa sih ya. Cuman ternyata Tuhan lebih sayang Iya, Kogito kehendak lain. Iya, lebih sayang. daripada sayang kita ke Kogito. Jadi sayangnya Tuhan tuh lebih gede. Lebih gitu besar. Ya itulah untuk semua umat manusia. maksudnya. Iya. Kasihnya lebih besar, sayang Iya, lebih benar. besar. Kokito anaknya berapa? Kalau Ko Edwin tuh? Oke, sekarang setelah Kogito berpulang, otomatis second generation ya. Second generation. Dan beliau pun bukan mendadak second generation, enggak ya. Beliau sudah mempersiapkan hampir 5 tahun sebelum beliau berpulang itu sudah mempersiapkan untuk second generation. Udah di prepare berarti. Sudah. Oh. Bahkan sudah autopilot lah. Iya, autopilot. Ya. Oh, bagus. Jadi Autopilot. sekarang bos kami adalah Stanley. Bapak Stanley. Stanley adalah anak kedua dari Kogito dan juga Stella. Oh, 2 ya. Ya, Stella ini anak pertama Kogito. Hmm. Tapi yang lebih in charge Stanley. Lebih injas ke teknik ini juga. Ya. Oke. Ya, luar biasa perjuangannya ya, Ko ya. Sampai sejauh ini autopilot juga. Ya, Iya. jadi dan luar panjang sih biasa perjuangannya. sih, panjang kalau sih. bisa dinovelin Setebal gini ya. atau film mungkin ya. Boleh. Mungkin harus ketemu Hanung ya. Produser Bapak bisa Oh, gitu ya? ini. Kalau Ko Edwinnya sendiri nih, masuk di perusahaan ini itu sudah berapa lama, Ko? Siap, saya masuk bergabung dengan SPT ini 2015 November. November 2015. Ya, Dulu juga teknik juga atau saya basicnya sih sebelumnya ada pengalaman di manufaktur, manufacturer, pabrik ya, pabrik, terus consumer good, consumer good ya. Jadi 2 itu sih, di Surabaya juga. manufaktur sama consumer good. Surabaya dan daerah Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Ya, Oke. Seputar Jawa Timur ya. ya. Dan dari awal itu boleh cerita singkat nggak gimana waktu itu masuk ke sini atau ada apa ada histori khususnya yang mengena di hati? Ada. Gimana? Boleh ceritain Jadi Sobat ya, Muda? ini sepanjang pengalaman saya bekerja. Ya. Sepanjang bekerja hampir 7 tahun ini. Saya baru pertama kali ini ketemu owner yang seperti Kogito ini. Jadi tanpa mengecilkan owner-owner yang lain Betul. ya, enggak ya. Cuman ini pengalaman pribadi saya. Betul. Sangat-sangat berkesan. Sangat berkesan banget. Dari awal aja sudah berkesan. Saya bukan carmuk ya, cari muka enggak ya. Jadi ini kesaksian aja. Iya. Jadi sosok Kogito itu gimana ya. Jadi waktu itu sih interview ya, ketemu biasalah kita ngopi. Ya rokokan bareng, suasananya chill banget gitu. Ini humble, kekeluargaan Humble banget ya. banget. Kayak nggak lagi interview kerja, Ya. nyantai gitu. Tapi saya pikir itu cuman di awal aja. Iya. Lebih masuk, saya tanya. Oh, sebelum saya tanya sih, ada segmen itu yang beliau bilang, nah ini yang berkesan. Oh. Saya kan employee, Iya. saya juga karyawan kan. Itu seorang owner bilang ke saya nggak cari karyawan, Wow. tapi saya cari partner. Keistimewaan nggak sih kayak gitu? Sangat ya. Kayak Itu di sana saya langsung meleleh itu, ngerti ya, paham ya? paham. Kita employee kan, Iya, kita bener. karyawan. Seorang owner bilang saya cari partner. Kayak durian Itu runtuh nggak sih? Rasanya kayak saya ini ditempatkan Spesial. yang spesial. gitu. Spesial, Jadi iya. beliau ini nggak melihat karyawan. Nggak gitu. melihat.
Karena mungkin ada sisi Koko dari Ko Ya. Edwin yang membuat beliau bisa berasumsi seperti itu ya. Ya, meskipun bukan dari maksudnya sisi kita lihat dari sisi duit ya, enggak Iya, ya. betul. Cuman saya cari partner itu yang saya ingat. Saya nggak pernah punya Pertama pengalaman kali itu seperti langsung ya. ngobrol kayak ngomong kayak gitu. Kalau partner mungkin biasanya join bisnis segala Iya, macam. iya, biasa untuk gitu. Nah, ini setingkat karyawan dia bilang cari partner. Wow, itu sangat apa ya? Tidak bisa Penghargaan dilupakan. sekali Iya, gitu loh. penghargaan, reward. Iya. Loh, tapi sebelumnya tuh udah kenal. Maksudnya sebelumnya mungkin udah ada referensi atau Oh ada. ada referensi. Ya, ada sih. Nah terus lanjut, yang menarik lagi, saya tanya cita-citamu apa? Dan beliau bilang cita-cita saya itu autopilot. Autopilot. Oh oke. Beliau bilang saya semakin besar, perusahaan semakin besar, umur saya semakin tua, dan tenaga saya nggak akan semakin kuat. Dan beliau sudah memikirkan itu. Iya, Saya nggak mau berangkat paling pagi, pulang paling malam. iya. Jadi beliau ini memang dulu gitu sentris. Kita sentris. Jadi apa-apa kok gitu. Iya. Oke, waktu itu saya tantang beliau. Langsung pada saat sesi interview itu. Ya saya bilang, saya minta satu hal. Terus dia tanya, how much? Tosau, berapa? Tahu, heeh. Berarti beliau mikirnya, loh saya lagi bergen duit ya? Iya, heeh, ke Enggak. arah sana, heeh. Saya bilang bukan duit. Saya minta satu hal. Apa itu? Saya tunjuk di datanya dia ya. Saya minta satu hal. Kerelaan hati. Dia kaget. Wah, kerelaan hati. Apa itu? Saya jelaskan lebih lanjut. Dirimu ini gitosentris. Yang mana semua keputusan perusahaan pasti di kamu. Iya. Nah, kalau kamu mau minta autopilot, kita harus merubah sistem manajemen menjadi bottom up. Bottom up. Kalau gitosentris itu kan top down pasti. Iya. Bottom up. Yang mana kita akan create sistem dan karyawan-karyawan itu punya ide dan keputusan masing-masing yang kita jalankan. Iya. Dan kita coba. Dan saya waktu itu bilang, kalau dirimu enggak bisa untuk kerelaan hati, sorry, saya nggak kabur. Wow. Karena saya tahu hasilnya pasti Beda. nggak work. Nggak work. Nggak work, heeh. Karena pasti akan ada intervensi segala macam. Iya. Dan kita create sistem nggak akan bisa jalan. Dan di situ beliau bilang, wow, kelihatannya sepele. Emang sih kelihatannya Dia sepele. geleng-geleng waktu itu. Iya, dalam juga ya. Karena tantangannya itu bisa nggak? Ya kita tahu ya, owner pasti bukan ego sih, pasti dia besar lah Iya, egonya ya. betul. Apalagi sudah terbiasa top down. Dan di situ, dan langsung dia bilang, saya akan berusaha memenuhi itu. Pada saat itu juga dengan pemikiran Ya itu. itu sebelum saya gabung kan. Karena saya bilang kalau nggak bisa, sorry saya nggak gabung. Wow. Karena saya tahu hasilnya pasti nggak work pasti. Iya, betul. Nanti ujung-ujungnya pasti saya akan apa istilahnya, akan sering gesekan dengan beliau Iya, tentang keputusan manajemen. iya. Dan juga apa ya, kita karyawan tuh pasti tidak semua tentang uang Betul. Nggak melulu tentang duit lah. ya. Tapi kadang Ada kita passion perlu khusus. appreciate penghargaan. Dan kadang ide kita juga butuh untuk dilaksanakan di perusahaan. Betul. Karena apa? Gimana yang tahu, yang paham masing-masing bidang itu ya si karyawan sendiri-sendiri. Betul. Ya tinggal kita lihat aja masuk akal nggak atau
bisa enggak sesuai dengan perusahaan. Kalau it's okay, ya kita jalan. Kita jalan. Apakah hasilnya gimana, ya nanti kita review. Dan itu beliau concern sekali. Concern sekali. Setuju banget lah ya. Setuju banget dan nggak cuman omongan ya. Betul. Ternyata diaplikasikan. Dipraktekin langsung, nggak cuma teori. Sampai detik terakhir beliau meninggal pun, makanya itu kita bisa autopilot. Sampai sejauh ini. Jadi semua keputusan itu di tim. Di tim. Jadi SPT itu tim. Gitu. Berarti ini ya, manajemen timnya bagus banget. Maksudnya sampai sudah di set seperti itu. Ya, Iya sih. apapun itu tergantung dari owner. Owner iya. Dan Kuncinya di owner. Iya. Itu sih. Dan Ko Edwin masuk, negosiasi pokoknya itu semua masuk, akhirnya bisa sampai saat ini. Boleh cerita nggak? Puji Tuhan ya. Iya. Tepuk tangan dulu dong, ini kisah yang sangat menarik sih. Oh, Dari sisi ininya ya kok sampai sekarang ini ya kesaksian. Kita, But it's true. iya, kisah nyata. Kisah nyata. Ini kisah. Jadi istilahnya kayak di balik ini semua ini ada kisah inspirasinya di sini, ya Iya. kan? Oke. Berarti kan apa ya? Manajemennya, time manajemennya, sistem manajemennya kan sejauh ini sudah bagus. Itu boleh dong di-share. Itu kan mungkin bisa jadi panutan atau bisa jadi role play buat yang lain kok. Ya boleh. Tapi balik lagi tergantung ke perusahaan masing-masing ya. Perusahaan, Karena oke. kita harus menghargai kan. Saya nggak bilang di sini bagus enggak. Betul. Tapi semua kan tergantung dari kebijakan perusahaan masing-masing. Cuma yang saya ceritakan tadi, apa yang terjadi di SPT. Iya. Itu sih. SPT, oke. Sari Pratama Tools. Saya pertama tulus. Good. Sejarah singkat dari SPT ya Sobat Uja. Sekarang kita beralih ke lain nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Produknya kok di sana itu kan kemarin, bukan kemarin sih. Kita bisa lihat ya di sana itu banyak sekali produk yang dijual. Nah itu sampai ada service center ya kok ya, Ya, ada. di lantai 2 ya. Ada. Nah itu mayoritas yang dijual itu apa aja kok teknik? Yang mayoritas yang biasa orang mungkin best seller lah Oke, yang biasa dicari. SPT ini kita bergerak di bidang trading, Ya. dagang. Produk kita sih jenisnya aja ya. Jenisnya boleh, Saya jenisnya aja. nggak enak nih nyebutin merek ya. Ntar bisa ditit gitu. Oke, nggak apa-apa. Jadi produk apa sih yang SPT jual? Itu kita ada di jenis power tool, Power tool, ada air tool, air tool, ada hand tool, hand tool, ada cutting, cutting, ada chemical, chemical, ada kategori lifting. lifting juga ya. Ya, kalau power tool itu pasti alat-alat ya, bor, gerinda, segala macam. Kalau air tool itu kompresor. Terus tadi hand tool kita tahu kunci rimpas, itu. tang, segala macam. Chemical Chemical. itu ada yang untuk anti karat. Oh, khusus anti karat iya. Ya. Terus welding kita main. Welding, Welding tuh las. pengelasan. Ya. Banyak sih. Banyak ya. Kompleks. Lifting itu hand stacker. Hand stacker, hand lifting. Itu. Terus chain block, Chain block. lever block. Ya. Kain majun pun kita jual. Jadi Anda kalau Jadi one misalnya- stop. jadi kompleks ya, banyak banget Komplit. ya Bun. Nah, Kecuali baut ya. murbaut. Besi, seng itu enggak. Kita Enggak. lebih ke teknik Lebih sih. ke lebih dipusatkan ke teknik sih ya. Kalau ya klasifikasinya kita sih lebih ke teknik diesel sama nge-mix ke otomotif. Otomotif juga, Bangunan sedikit lah. bangunan dikit. Iya. Tapi ada arah ke arah akan ada arah ke sana. Enggak sih. Kita Fokus di teknik kita dulu. fokus di Fokus di teknik dulu. Iya. Good. Iya. Areanya pemasarannya kok kemana aja itu? Area kita puji Tuhan sangat baik. Jadi area kita dari Jawa Tengah sampai Papua. Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur, Tengah, Bali, Papua, Bali. Madura, Sulawesi, Kalimantan, Wow. Papua.
Banyak. Dan kita masuk di 2 lini. 2 lini. Kita bilang di segmennya ada user dan wholesale. User dan wholesale. Kalau user ini saya jelaskan lagi pemakai langsung, pabrik, Horeca, hotel, resto, cafe, Horeca, betul. kontraktor, juga. terus karoseri segala macam, Karoseri, industrial, itu kita masuk kategori user. Nah, Tapi kalau wholesale itu ke toko-toko. langsung ke toko-toko. Yang mana kita toko-toko yang gede-gede. Yang kecil-kecil biar yang gede-gede. Kan kita bagi berkat. Iya bener, gantian ya. Iya, jadi kan toko besar di tiap daerah akan lari ke toko sedang. Toko sedang jual ke toko kecil, ke user. Kita yang besar-besar aja. Oke, gitu ya. Biar mereka ada berkat untuk Giliran ya. ya bagi-bagi berkat. Oke. Ya. Oke. Terus Sekitar mungkin kalau user itu 500 mungkin. Ada 500? yang aktif ya. aktif ya. 500 customer yang aktif ya. Tadi campuran tadi ya, ada pabrik, ada industri. Iya, gabungan tadi itu sampai Itu yang aktif. Kalau toko wholesale itu sekitar 400-an lah. 400-an 400 yang aktif ya. yang aktif. Itu sih. Dari total 1000 dong. Iya. Iya. Ciami. Ya sekitar segitu. Sekitar segitu. Iya. Keren loh. Itu juga ada main sosmed juga kok. Kita ada. Oke. Ada. Sekarang Pokoknya kan kita dari udara, darat, laut, kita jalanin ya. pokoknya jalan. Iya. Kapal nggak oleng. Pokoknya tadi omset. Oh iya, yang Tadi penting omset, cuan. tadi cuan. Ngefek ya pasti kemarin pas Covid ya, Bu. Sing awal-awal itu. Pasti ngefek. Iya. Iya. Kita ada ya penurunan lah. Iya. Cuman puji Tuhan masih still survive. Iya, betul. Gimana caranya biar Iya. tetap survive juga? Saya rasa sih semua. pandemi itu semua lini ya, nggak cuma teknik ya. Semua lini. Semua. Nggak cuma di teknik, nggak cuma di trading, Nggak cuma di trading, betul. tapi manufaktur pun Semua. kena ajar juga. Trading apalagi ekspedisi juga, rasanya semua lini rasanya. Turun sih, tapi nggak sampai yang pernah tutup apa gitu, enggak ya. Tetap Kalau di SPT sih, God is still good. puji Tuhan. Selalu ada yang baik. God always good. Iya. Jadi kita ada sih penurunan, cuman still survive. Still survive. Bagus, oke. Masih Masih balance. gaji, Masih bisa. gaji on time, THR full, puji Tuhan ya. Bener. Akhir tahun sih ya ada bonus. Meskipun sedikit-sedikit. Ya, cari bersyukur achievement. lah. Ya. Betul. Sekarang kan di luaran sana mungkin ya apa ya, untuk kembali lagi survive itu ada aja gitu loh. Dan dan ya benar, kembali lagi Tuhan itu baik, selalu dikasih jalan kayak Ya. gitu. Ya semoga kedepannya lebih baik lagi sih Betul. kondisi. Bener. Dan wabah-wabah ini udah lah, nggak ada lagi deh, pusing. Iya. Bener ya, nggak bisa kemana-mana juga ya. Ya pernah sih kena juga. Alumni berarti. Alumni. dapat vaksin alami dari Tuhan. Tapi tetap sehat, Ya. dikasih sehat sama Ya, kalau bisa Tuhan, sih tetap nggak sehat. disupport. Iya benar. Ya apa ya, alumni. Oke. Kenal Ujo nih kok, udah berapa lama kok? Yang jelas pasti dari tahun 98 ya. 98 tadi berarti Iya. ya, sebelum masuk tadi ya. Iya. Selama yang Koko handle sampai sekarang itu apa ada apa ya, mungkin ada kendalanya yang selama ini dialami, atau mau pengalaman yang sangat berharga dulu deh, atau pengalaman yang sangat menarik selama kenal sama kita? Yang jelas pasti Uja konsisten ya pasti. Konsisten. Ya. Tetap sih, dan kita nggak bisa pungkiri Nippon Resibon punya fanatik ya, fanatisme, karena tiap produk itu kayak tadi ya, jenis misalnya cutting atau power tool segala macam, itu pasti mereka punya segmen yang fanatik sendiri-sendiri, apapun mereknya ya, apapun mereknya. Ya, dan kalau Uja ini Nippon Resibon masuk di
segmen quality. Quality. Ya meskipun ada kualitas ada harga ya. Iya dong, pasti. Di mana-mana aku juga nyarinya ada kualitas dan harga. Iya, ada harga itu iya. Walaupun mehong ya, tapi tetap Ah. kualitas. Jangka panjang kan soalnya kita mikirnya kan, Ya, pemakaian quality. jangka panjang ya. Iya. Selain Nippon apa aja kok produknya Ya, Uja? Swangga, Westlake Swangga, ya. Westlake masih ya? Iya, konsisten. masih. Cuman di kita yang the best-nya sih Nippon Resibon. Base-nya Nippon Desibon number 1. Yang best-nya 4x6, 4x6. Batu Gerinda. 4x6. Batu Gerinda. terus second positionnya di cutting 14x3. Cutting 14x3. Terus yang ketiga aja ya, flag 4x2. 4x2. Ciamik ya Pak. Iya. Yang berikutnya nanti aja. Yang berikutnya nanti. Nanti saya jadi marketingnya udah. Yang sekalian sepil. Oke. Ada kendala nggak selama ini? Misalnya ada yang bencak nopol dari, Di Uja, ya mungkin. so far so good sih. Apalagi kita di handling combing ya. Oh ya, salesnya kombing ya. Iya. Dan combing itu memang sama Pak Tan and Gito itu kok gitu ya. Kok gitu? Itu juga akrab banget, sudah kayak temen. Udah kayak teman. Iya. Kan combing mungkin gabungnya di sini tahun 2015 mungkin ya. Tapi Ya. di bawah itu mereka sudah akrab Iya, sama kok gitu itu sih. iya. Dan ya combing good. Good kombing katanya good. Iya, good. Good. Iya. Selama ini so far good. So far so good. Oke. Iya. Sorry, SPT ini tokonya ada berapa di Surabaya kok? Toko kita satu ya. Satu ya? Ya. Boleh kasih tahu nggak alamatnya di mana? Kalau mungkin Sobat Uja mau belanja alat teknik yang Oke. lumayan lengkap tadi ya, bisa datang langsung ke tokonya. One stop ya? One stop ya? One stop. Nggak usah tolak-tolak. Nggak usah tolong-tolong. Langsung aja kalian langsung menuju ke mana alamatnya kok? Jalan Pengenal, Jalan Pengenal, dicatat Sobat ya, Uja. blok 1 B7. Jalan Jalan Pengenal, Pengenal. blok 1 1 B7. B7, Puputan Surabaya. Bubutan Surabaya. Ya. Jadi kalau misalnya kalian mau belanja nih alat-alat teknik, mulai dari yang ya mungkin yang kecil sampai yang gede sekalipun, langsung dilayani sama One stop. GM nih. Wih, Waduh. ya bukan. Oh bukan ya. Bukan, karyawan. Karyawan. Bisa aja Enggak, berdua kita ada Bapak. tim. Iya. Karena kita pun timnya dibagi dua juga, tim sales marketingnya user sama tim sales marketingnya wholesale. Oh, dibedain juga dibagi dua Bisa, ya. mereka punya kebijakan masing-masing juga. Dan moto kita, we serve the best. We serve the best. Sometimes, Sometimes. kalau kepepet, kita ganti we fight the best. We find the best. Iya. Bener. Iya. Iki iso ae bisa ini ya. Bisa guyon. Jadi kalau misalnya ke sana itu udah pasti nggak mungkin bakal dilayani dengan ya sambil mungkin lah ya. Iya, dengan sepenuh Nyari hati. apa? Sepenuh hati, Iya. bener, dari karyawannya. Prokes juga kita pas kesana juga sangat Pasti, ketat, harus. Ya, yang pasti jaga kesehatan aja sih. Ya. Itu tadi kan kalau mau datang langsung kok. Oke. Ada online juga, misalnya Sobat Uja ini kalau misalnya nggak datang langsung, saya lihat ada online di lantai 2 ya. Nah itu juga bisa melayani online lewat apa aja? Mungkin Sobat Uja di rumah Bisa www.gtechtools.com. gtechtools.com. gtechtools.com. Iya. Oke. Bisa di sana, terus ada Instagram dan lain-lain, Insta. Facebook mungkin. Coba nanti saya cek ya. Oh iya, Karena ada bagiannya sendiri-sendiri. ada bagian ya Bapak. Oke. Mungkin pakai marketplace juga ya? Ada. Ada juga ya? Pasti ada di Tokped, di Bukalapak. Betul. Lengkap ya. Jadi nggak cuma langsung datang ke toko atau store, bisa juga langsung online. Karena sekarang mungkin kebanyakan juga penjualan melalui online. Ya. Tinggal ngambil ya kan. Ya. Kirim-kirim ke luar kota juga dan luar pulau ya, Ya. yang tadi kok itu Cuman bilang ya. Lebih enak lagi sih yang ngambil di langganannya kita sih Iya. kalau kita di daerah. Daerah langsung supply. Karena kayak online pun pasti akan kebeban ongkos kirim segala macam. Ya. Betul. Dan juga biar bagi-bagi berkat ke langganan-langganan kita gitu. Betul. Berbagi berkat itu baik. Ya. Kalau misalnya kayak
Di Solo kan ada Tunggal Pantes. Oh, Tunggal Pantes. Ya, Tahu. itu ada juga. Di daerah mana masing-masing kita ada kok Punya toko-toko. toko-toko. Sama barangnya sama. Beda tempat Ya doang. mungkin beda harga. Iya. Cuman saya rasa lebih worth it lah kalau beli di masing-masing toko di daerahnya masing-masing. Gitu sih. Kalau untuk tokonya Dewek kok, itu jam operasionalnya jam berapa biar? Normal. Normal ya? Senin sampai Jumat jam 8 pagi sampai jam 5 sore. 8 pagi sampai 5 sore. Kalau Sabtu sih jam 8 pagi sampai jam 2. Tengah hari kayak biasa ya, normal ya. Ya, Oke. Iya. Wow, keren. Wow, iya. So far sejauh ini kan seru banget nih obrolan kita kok. Udah terjalin sama Uja juga udah lama ya. Ada harapan-harapan apa kok? Misalnya mungkin dengan Uja atau mungkin harapan untuk tokonya sendiri mungkin bisa disampaikan ke sobat Uja. Oke, untuk Uja ya kita berharap tetap kerjasama yang baik ini kita tetap berjalan dari awal. Kerjasama kita landasi dengan itikat baik. Betul. Ya semoga ya kedepannya akan tetap baik di dua sisi. Di dua sisi, Ya, sama-sama Di baik. SPT pun baik, di Uja Yang pun baik. ha-ha. Ya. Untuk SPT-nya sendiri. Untuk lebih ke nasional ya. Mm-mm. Ya semoga kondisi pandemi ini semakin baik supaya kita akan normal lah. Iya. Kalau sekarang kan belum normal. Belum, walaupun kata-katanya back to normal tapi ya. Ya, belum. Ya. Ini kan podcast kita hari ini untuk beberapa authorized dealer yang memang benefit buat mereka sekaligus untuk promosi. Jadi biar yang di rumah juga, Sobat Uja juga pengen tahu ini kalau misalnya aku lagi ada di sini itu di mana aja, aku mau caranya belanjanya gimana kan tadi sudah dijelaskan. Ya. Nah, so far kalau misalnya Sobat Uja, dealer resmi dimanapun Anda berada, ingin dikunjungi seperti ini nih, kita lagi nge-podcast kali ini, Anda bisa hubungin aja sales-sales Anda dimanapun itu supaya bisa kami datangi, kami jadwalkan untuk adain podcast. Jadi kita Promosi bisa gratis. promosi gratis gitu ya. Terus dibagi adsense-nya dibagi juga ya. Iya, gitu ya. gitu ya. Atau pembagian. Ya. Pembagian ya, bagi hasil. Iya. Jadi sama-sama ya apa ya, sama-sama support lah ya, Ya. kan, sama-sama support, apalagi sekarang kan teknologi juga udah semakin maju. Yap. Ya apa salahnya sih kerjasama oke, ya menambah Ya, relasi juga Kita ya harus kan. mengikuti zaman lah. Betul, ngikutin zaman, Iya. nggak cuman ngikutin yang gitu-gitu aja. So kalian di rumah, Sobat Uja bisa langsung aja hubungi sales-salesnya untuk bisa kita adain podcast seperti ini. Oke, cool. Siap. Sebelum kita tutup, tadi Ya. sudah Sudah banyak- ya. Oh, enggak Oh, terasa. mau nambah lagi Nggak boleh? terasa ya. Mau nyanyi mungkin? Di sini ada tim goreng, mungkin mau nyanyi. Oh, jangan. Aku tak Nanti- pulang maksudnya. Oh, gitu. Gak apa-apa nyanyi aja. Ini jadi terkenal. Jadi terkenal. Ntar AC-nya tambah nambah lagi. Wah. Oke, Sobat Uja. Jadi gitu ya. Untuk memulai apapun, yang aku kutip tadi dari dari si Bapak owner almarhum ya. Jadi semua dari Koko juga awalnya tadi kerelaan hati juga untuk memulai apapun dari situ ya. Sampai sejauh ini ternyata SPT ini juga sudah autopilot dan ya tetap konsisten ya. Dan itu saya mewakili SPT juga berterima kasih Berterima kasih. ke semua stakeholder yang ada. Jadi bukan cuma internalnya SPT, tapi kan juga dari supplier seperti Uja, terus langganan-langganan kita juga. Ya. Itu nggak akan mungkin terjadi tanpa support dari kalian-kalian, Iya. stakeholder yang ada. Stakeholder Gitu. betul. Saling support. Saling support. Good. So, kalau misalnya sekalian promosi lagi kok. Kalau misalnya mau belanja nih, kemana nih, Ya, Bro? di Jalan Pengenal 1 Blok B 7 Bubutan, Surabaya. Surabaya. www.detektor.com. .com. Iya. Juga ada di sosial media yang lain, ya Anda bisa cari tahu sendiri. So, Jangan lupa kalian juga Sobat Uja untuk subscribe YouTube kami. Kalian juga bisa follow Instagram kami
terutama Dan untuk like ya. Oh iya, Nyalakan loncengnya. nyalakan loncengnya, dipromosiin balik loh. Jangan lupa untuk subscribe, like, Ingat, dan juga subscribe share. itu gratis. Gratis ya. Tinggal ketik doang, modalnya Iya. cuma modal handphone dan tangan doang. Bisa dengerin di mana aja. Obrolan kita hari ini seru banget, so jangan lupa untuk nyalakan lonceng. Misalnya kalau kalian ingin ikutin obrolan kita yang lainnya lagi. Oke. Ko Edwin kayaknya sangat Iya. sibuk. Terima kasih buat Siap. waktunya, udah Terima meluangkan kasih. waktunya kita Terima obrol-obrol. kasih sudah diundang. Podcast Promosi hari gratis, ini. Promosi dikit-dikit. gratis. Ntar bagi hasil di belakang ya. Iya. Curcol dikit-dikit. Curcol dikit-dikit. Iya. Dan sebelum berakhir, nanti boleh aku minta bantuan untuk bye Sobat Uja, kita bareng-bareng di kamera ngomong gitu ya. Oke, kata-katanya gimana? Cuman bye Sobat Uja gitu doang kok, gitu aja. pamitan doang sama Siap. mereka. Nggak pakai Oke. yel ya? Kalau mau enggak apa-apa, kita janjian dulu. Oh gitu. Oke, terima kasih untuk waktunya Ko Edwin. Sehat Oke, selalu, thank you. semoga Thank you. berkat selalu lancar, Siap. rezeki Amin, juga lancar, amin. Keluarga juga sehat ya. Amin. Oke. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. 1, 2, 3 ngomong bye Sobat Uja. Iya. 1, 2, 3. Bye, Bye, Sobat Sobat Uja. Uja. Thank you. Tepuk tangan, tepuk tangan. Yeay. Thank you Pak Edwin. Baik. Sudah. Kebetulan.